Kalau yang ke belakang tuh kopral-kopral situ. Tuh setan-setan magang saya baru tuh. Yang indu-indu angkangnya dibungkus tuh buah. Tuh maka imam tuh jenderal. Yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, paling dalam ilmunya, paling dulu Islamnya, paling dulu hijrahnya, paling baik akhlaknya, tak begitu? Yang akan dihancurkan setan tuh imam dulu, komandan. Kalau komandannya kolab, pasukan kocar-kacir. Itu filosofinya tuh. Ya. Tuh maka tampek tagak tuh mihrab namanya tampek parang. Yang parang sesungguhnya situ. Itu yang perang yang sesungguhnya. Nah, makanya Maryam ditempatkan di situ, mihrab. Karena setan agak apa di situ? Agak ketakutan ke mihrab itu. Karena ada jenderal di situ. Gitu. Maka tempatkan dia mihrab. Itu makanya mihrab tuh tampek parang artinya tuh. Ya. Maryam ditempatkan di mihrab itu. Mihrabnya itu digambarkan seperti tempat yang tinggi, ala. Makanya dakhala alaiha. Itu kenapa Maryam tadi ketika datang itu Jibril berupa jadi manusia, lalu diusir, lalu kata Jibril, saya datang hanya untuk memberitahu engkau akan hamil. Apa jawaban Maryam? Bagaimana mungkin saya hamil? Tuh di surat Maryam itu. Walam yamsasni basarun. Sejak lahir saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Karena berada di tempat yang tinggi, mihrab. Nah, inilah perempuan yang mulia, ibu ya. Jadi perempuan yang mulia seperti ya Maryam. Tempatnya itu susah dijangkau orang. Itulah kadang anak-anak muda kini pun, anak-anak adik-adik kini sabantasi dijapui orang, ibu. Karena ada tempat di mihrab, tempat yang suci, itu pun di tempat yang tinggi. Ya. Nah, itu makanya aneh kalau ada perempuan di tempat yang enggak. Kadang-kadang ibu, restoran-restoran tu mangal kok padusi sadonya dan tukang tatiang, ibu. Itu. Dibawa situ, dibawa anak gadis rancak pada. Mau pesan apa-apa? Itu dah. Endakkah bisa laki-laki datang? Pak, apa ke pasana? Tak bisa. Bisanya. Ya. Pak kok padusi? Beko menghidangkan ke tamu tu padusi ya nak? Padusi juga. Apa salahnya nama hidang tu laki-laki? Ya kan? Ya itulah tadi itu tu maksudnya direndahkan. Pada padusi kok dakhala alaiha, ndak satu orang bisa menemuinya lah. Ikut inyo sampai menemui awak. Ya itu makanya Bapak Ibu, Al-Quran mengajarkan posisi perempuan itu tinggi. Makanya masuk menemui perempuan itu tidak mudah. Dakhala alaiha, bukan dakhalaha. Tuh. Makanya anak-anak ibu kalau dijapui laki-laki jangan lapehan. Kalau dijapui laki-laki buat Pak Maria. Buat Pak Maria. Buat Mak Maria. Boleh tongok ya. Ya betul ibu. Ikut bagian juga anak tu. Jam 9 dijapui orang anak gadis wak. Dadah. Hati-hati di jalan. Aneh hati-hati ibu. Mentimun datang ke durian jumpa balu-balu lah mentimun kerinya itu. Tak boleh begitu. Ya. Jadi Al-Quran kalau menuntun hidup dengan baik. Kenapa kita tidak mau ikuti? Itu makanya isyarat. Al-Quran hanya kasih isyarat-isyarat. Ya, kasih isyarat. Nah kita yang amalkan isyarat itu. Karena Al-Quran tidak akan rinci. Kok rinci? Kok segadang masajid kok Quran ibu. Tak tahu baca dah apa boleh. Di situ perlu tafsir. Di situ perlu beraja. Kok sadonya dirinci, mungkin sekarang gunung Quran itu. Mangke sila payah jangan baca oleh. Tapi Al-Quran cukup 6.000 ayat saja, lebih sedikit. Tapi huruf per huruf, kata per kata di situ ada makna, ada pesan. Hanya kata Allah saja, tidak serampangan. Jangan pernah merendahkan perempuan karena perempuan itu harus diletakkan Allah di tempat yang tinggi. Jangan pernah menghina perempuan karena perempuan itu Allah di tempat yang tinggi.
Makanya Nabi wanti-wanti kepada para suami itu, istausun nisaa khairan. Wahai para lelaki, kata Nabi, jika istrimu berbuat salah, jangan pernah kau marahi, tapi berbuat baiklah kepadanya. Dah hebat tu. Salah keraju istri, jangan dimarahi, tambah belanjonyo. Itu caranya. Salahnya nyolai, ganti HP baru. Tak boleh dimarahi. Dia caci maki, apalagi disakiti fisiknya, tak boleh. Dia tu Allah di tempat yang tinggi. Allah sudah ajarkan begitu. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pakai Allah juga. Tinggikan perempuan tu. Tak boleh dia dihina, dicaci maki. Tak boleh. Ya. Coba nanti ibu baca di surat Taha 117 ya. Surat 20 117. Di situ nanti kita baca lagi ayat itu, nanti ada masanya kita sampai juga ke situ tuh. Secara redaksi. Ketika Allah mengusir Adam dan Hawa, itu yang diusir berdua ya. Fala yukhrijunnakuma minal jannah. Kuma ibu ya. Kuma berdua tuh. Tapi kata Allah kepada Adam, fatashqa, di dunia engkau akan berpayah-payah. Ndak berdua berpayah lah tuh. Adam sesurangnya tuh. Ndak watas kaya ibu. Tasqa. Kalau tadi keluar dari surga tu kuma. Berdua ibu. Tapi kalau lah payah, ndak tas kaya loh. Tapi tasqa. Tasqa ini cuma satu. Adam. Itu ibu. Diusir berdua, tapi sampai di bumi kau dan payah. Jadi buat istri yang payah, angse payah surangnya. Begitu pesan Allah tu. Jangan menyusahkan istrimu kalau sampai di dunia. Engkau saja yang susah sendiri. Tak boleh. Ibu kau sampai di dunia, keraju ibu mengarik kuku, babadak-badak, balipstik. Itu keraju ibunya. Masak kami cari pembantu kau. Mencuci ke laundry. Ibu cua di serugo dulu, citul siko balik. Betul harusnya tu pak. Serupua ibu di serugo dulu. Ibu sampai di dunia walaupun diusir, ibu cua serugo lah dia siko. Karena yang berpayah-payah sendiri. Fatasqa, tasqa tu satu. Jangan bawa istrimu susah payah. Tu maka wak japiknya kapak, berjanji di muka kapaknya bersaksi dua orang tu. Hei, anak dengku dan sanangan selama Jordan tu. Ibu ketika japak dia suruh kerja dapat dulu. Dah ada apa nyuruh kerja awak lo. Tinggal minta peti belanja dia betul kapak dulu. Tu mangga je japak suruh kerja kini. Berhenti ibu kerja itu. Penyusah badan ibu semua. Dulu ibu dulu ketika dak menikah ke sekolah menikah japak ada kerja. Dah tu tinggal minta peti saya kapaknya pak beli badak. Pak beli baju. Pak beli apa? Tak betul. Tak ada yang menyerengi pak wakawak lo. Pak minta piti beli baju pak barah 1 juta kau nak. Baiklah. Kau tak minta beli jilbab saya kapak, beli jilbab saya ke suami, agak cepat. Jilbab panjang saya masa banyak itu jilbab je. Itu kan susah tu. Memang macam itu ibu. Tapi jangan ibu tanya ni isteri ambo, kau tahu. Ambo tu makok domba orang rumah ambo ke ceramah tu ibu. Kau duduk di belakang, kau ibu gabi-gabi isteri ambo kan. Yo le citu ustaz di rumah tu. Otak saya macam orang rumah ambo kan tu. Abi ambo pe ibu. Tapi begitu. Itu kenapa Allah katakan ke Adam, keluarlah engkau berdua, tapi yang payah-payah hanya engkau saja. Istrimu tidak boleh payah-payah. Tidak boleh. Memang begitu aturannya. Itu makanya prinsipnya wakarna fi buyutikunna, hai perempuan tu tinggal di rumah sajalah. Jangan ke mana-mana, di rumah saja. Pulang suami timo piti. Timo piti. Itu pada ibu tu saya. Timo piti, baik salon, rugu, tu spa, ya kan? Tu RH, supaya tu. Padok kami Itu saya padok kami tadinya. Sampai rambut kami habis kan. Kemudian beliau kan gara-gara orang rumah.
Dulu kami sebelum menikah ibu gagah-gagah kami ko ibu dah bantu ko kami lo ko. Rambut kami hilang habis ko kan dak mamikan ibu ko. Ha? Boleh belau ko pasal nabi mana ko dak ada le ko. Dia mamikan ibu sadonya kami pikiran di ujung rambut sampai ujung kaki kami pikiran. Alah salah kerja ibu lah payah kami salah ibu kami tatap je menambah belanja ibu. Ndak bedo tu. Pada kabir rambut kami tu, matilah kalai beko tu. Ya. Nah, betu perempuan ko dimuliakan dalam Al-Quran. Ya. Kecil ibu-ibu rugi yang bodak bawa apa tadi. Ya. Ada rekaman ada. Beko putar kayak apa? Itu kan makanya Nabi membolehkan ibu mencuri itu kenapa? Kan ada Hindun ya, hadis Aisyah, Hindun itu istri Abu Sufyan, ibu dia mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun, suami saya itu Abu Sufyan, piti banyak pengusaha tapi simpili kiki. Ya kan, tak pernah cukup bagi belanja. Apa kata Nabi ke Hindun? Khuzi ma yakfik, ciluklah. Ciluk. Karena tugas ibu bersanang-sanang. Tak susah-susah lah. Koknya susahan ibu, ambil. Jangan ngecek-ngecek je, ambil saya. Ambil. Kan harta suami harta siapa? Harta isteri. Mana ibu menciluk tu, punya ibu buat ambil tu mah. Cuma ambil paso. Tak suka relanya, ibu lo paso leh. Paso tu jangan kita tahunya leh, ambil saya. Kalau just pilih. Tapi pernah berkecian cara menciluk tu jangan kadang-kadang. Kadang-kadang nampak hilangnya. Ambil ketek-ketek tapi acuk. Rutin itu caranya. Kan tadi Allah sudah perintahkan dia, pataska, engkau bersusah payah tu untuk istrimu. Ya, kamu bersusah payah, sekarang kamu kikir. Kan tidak bisa begitu. Kau itu takut pilih, kau hilang-hilang saja kau. Tapi yang buat takut kau dompet bawa kamar mandi taruh itu jangan yo kau. Tiap mandi tiba dompet kamar mandi tu. Tiap mandi tiba dompet kamar mandi tu. Ya beko tinggal di luar beko hilang beko. Nah, tapi ya begitulah. Jadi Bapak Ibu, saya kok jadi heran kenapa ada orang mengatakan perempuan dalam Islam itu kok dimarginalkan, dipinggirkan, dianggap rendah. Tidak. Untuk masuk ke kamar dia saja harus mendaki jalannya. Allah. Gimana direndahkan? Tak semua orang bisa mengakses dia. Karena itu permata. Ibu dikurung di tempat yang tinggi, tak semua orang bisa melihat. Dan itu karena ibu permata. Kalau permata berharga, kan tak semua orang bisa melihat dia. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar ingin membeli dan punya kemauan untuk memiliki dia. Tak begitu. Makanya orang datang-datang, ibu anak-anak bujang datang tu tak bisa tu dulu lapis-lapis dulu tu. Kok kayu yo coba apa jadinya? Beretong. Apa caranya kau? Jangan lapis-lapis je anak awak. Beko ibunya kalau produksi kalau ratanya cetalu ibu. Tak ada orang mau balik leh. Dah itu. Kalau kami tu kerambi pacar-pacar tokok-tokok kami beragu beko rumah santan gitu ruang itu. Enggak? Itu. Itulah. Nah, itu rahasianya. Kenapa kalau masuk ke kamar perempuan, maka kamar perempuan tu pakai Allah. Dakhala alaiha. Karena tempat perempuan tu harus tinggi. Dalam bahasa kasarnya, dia sebenarnya di atas laki-laki perempuan itu. Makanya dalam bahasa apanya dia perempuan, perempu yang punya sesuatu perempuan. Empu tu yang punya, empunya kan. Itu perempuan yang punya segala sesuatu. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya mencarikan untuk ibu yang punya ibu. Itu makanya dakhala alaiha. Itu isyaratnya begitu tuh. Jadi perempuan tu mulia ibu. Sabana mulia. Ya dah. Makanya ditempatkan di mihrab, di tempat yang tinggi. Allah, tak semua orang bisa melihat dan menatap dia. Terbatas orangnya. Hanya Zakaria saja yang ngasuh yang bisa lihat. Begitu. Lo beda zaman dulu zaman kini. Ayo. Walaupun tak seperti Maryam, tapi harga perempuan itu tetap terjaga dengan baik.
Nyo semakin tertutup perempuan tu dari apa? Dari orang banyak, dia semakin bernilai ibu. Percayalah. Nyo barang mewah tu ibu nak dikadai di tepi jalan lah ibu. Tak satu orang bisa macik lah ibu. Tu tak ada barang mewah. Kalau barang ni kadai-kadai tepi jalan tu rasuk orang lalu sadonya, tu barang KW tu ibu. Tak betul? Perempuan persis begitu ibu. Persis. Ya. Itu rahasianya dalam kasus Maryam, dakhala alaiha. Gitu ya. Nah, itu baru Allah. Baru ibu cik baru tu ha. Itulah begitu artinya tu. Gitu. Itu maka jadi Allah ya. Kalau bertawakal kita, karena Allah itu tinggi, ditempatkan di tempat apa? Allah kita menempatkan Allah di tempat yang tak terjangkau oleh kita sebenarnya. Allah, ya. Ini baru surat Maryam. Oh, sudah tinggal 40, tinggal seperempat jam. Lanjut ibu dulu atau mau ada bertanya dulu? Lanjut dulu ya. Karena ayatnya agak banyak ini. Silakan ibu. Ya. Iya. Ya, jadi begini, ala itu maknanya kan atas. Atas itu artinya tinggi ya. Jadi kalau di rumah tangga memang kami ini lebih tinggi dari ibu. Yang namanya pemimpin mesti lebih tinggi ya. Allah. Allah. Jadi makanya ibu kalau mengecek tak boleh suruh ibu tinggi dari kami dah. Tak boleh ibu. Karena kami di atas pemimpin. Jadi ibu adik-adik kami, kadang ibu-ibu kau lama-lama saya sama adik-adik bagai. Ada sebagian ibu kau suka sama adik-adik apa? Pak, tolong ambil kata. Itu ibu tu tak ada beradab seperti Allah lah. Pak, tolong hidup dayi. Tu tak boleh tu ibu. Hah? Ibu bisa nak adik-adik bos di kantor? Kalau kamu ngecek je bos bertamunya tak? Habis tu ibu je kami, tamui kami. Tak boleh adik je lah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau payah turun naik, telefon. Pak, tolong duduk naik ya. Tak barian dari hati. Kalau barian tu rendah kami di ibu tu. Kalau lah suami, ibu tinggian kami lah. Kami pemimpin mah. Kalau ibu kamu ngecek je kami, usul. Tak bisa ibu. Mari lah. Apa mbak oto. Ya. Kiranya ada beralik orang situ. Ibu mengecek elok-elok pak. Di situ ada orang beralik. Khawatir macet. Kok kamari wak lalu baanya. Mausul ibu ya. Jangan ibu nyerengi langsung. Hei beralik orang situ mah. Kau sakit situ kau. Tak betul ibu ngecek lah tu. Kecek apa? Nah anda baa lah caknya. Situ salah caknya. Kau dapat kau kari angok bagai tu. Dan nak kecek lah. Mari salah baa lah caknya. Antuk ibu lah ya. Antuk si ibu lah. Kiranya yo macet. Tak sangkui oto ko ndak menggari lah ibu. Jadi hati kecil ibu, ndak ada kecilan tadi. Ndak itu lah ibu, ndak boleh lah tu. Ndak boleh lah. Bahkan kok mengaku apa tu? Onde ibu, macet mah. Jadi ibu kecil, awak pakak lah kecilan ndak betul lah ibu ya. Yo kok macet ba aja lepak, lambek-lambek si awak. Itu. Jadi hati, tu Allah tadi tu. Nyok kata mendaki nama itu mah. Ibu kalau mendaki lambek enggak? Ayo. Kalau menurun bisa kancang nak. Kami bisa kancang ke ibu. Bu, ibu tak mendengar kecik ambola tu boleh tu. Tapi kalau ibu tak boleh ngecek ke kami itu dulu. Apa tak mendengar dah, tak boleh tu lah tu. Tu Allah. Nah Allah yang kedua, Allah tu maknanya apa? Kalau di hati maka siapa apa ibu tu? Yang di hati awak barik kan? Beban kan? Kan baban di atas atau di bawah? Di atas lah kok baban malah di bawah. Kok di bawah kasur nama tu mah. Yang baban di siku letaknya. Tak betul? Beban ya. Beban. Kenapa alan nisa? Karena perempuan tu di siku letaknya. Perempuan ku di siku tak di siku lah. Jangan pernah memegikkan perempuan lah. Di siku. Salahnya angkat kepada dia. Salahnya siku lah tak ana. Jangan pada diinjak-injaknya. Itu makanya Allah. Di atas lah tak produksi kau. Tak di bawah lah. Siku taknya di kapal awak.
Tu makanya Allah. Baban kan? Yang baban barik atau ringan? Tu makok kami capek mati tu dek barik baban kami. Makok kami dak pendek-pendek umur kami kok dek baban tadi Allah si kuah. Cuba ibu cari mana banyak nenek-nenek jauh kakek-kakek di dunia kau. Banyak nenek-nenek. Nenek-nenek 80 tu jadi mati dah. Kami 60 lebih mati tu. Yang model-model Pak Izal kok cik-cik, boleh tangka ya. Nilai gak tangka tinggal je. Nang kurang-kurang tangka lebih mati. Kenapa? Alam ibu dah tekuduk kami. Tiap hari kami terbebani je ibu. Tiap hari. Dari pagi, dari alun lalu sampai jago lalu, ibu dah tekuduk kami tadi. Tu membuat kami terbebani, kami mati jantungan banyak. Iya di perokok ada sebagian tu. Ya di muka pintu saya. Dari mana tadi? Pertanyaan saya lah. Rasa sanggup menjawab itu. Tak ada. Pak lambat nak pulangnya. Dari tu ibu tanya. Mana tu? Manyo kau ha? Ibu besok kau pulang kami dak betul bertanya loh. Bertanya situ tu baban di kami begitu tu. Tapi memang situ pertanyaan ibu banyak. Jarang-jarang ibu kau bertanya kau pulang kami pertanyaannya apakah makan, apakah mandi, apakah lalu. Jarang pertanyaan ibu situ. Pak lambat nak pulang. Kamu tadi? Tu mana? Tu maka kadang-kadang kami tunggu ibu lalu baru pulang kami. Dek itu tadi tu lah tu. Ya barik baban kami tu. Tu makanya Allah tu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena ibu ku baban di kami.